Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Sebelum melanjutkan tayangan ini, kembali saya mengingatkan Tritunggal yang diyakini oleh gereja itu tidak ada di Alkitab. Sedangkan Tritunggal yang ada di Alkitab adalah iblis, hantu, setan. Ya, saya ulang. Tritunggal yang ada di Alkitab adalah iblis, hantu, setan. Ya. Cek saja ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Bapak Ibu Saudara, judulnya begini ya. Yesus tidak sujud ke Allah kalian. Saudara-saudara, saya dikirimin tayangan ya, ngakunya sebagai ustadz ya, ustadz kemana-mana ya. Ustadz kemana-mana ini ya, kalau saya bilang ya tidak paham ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu doa sujud kepada Allah kami katanya. Ya, ini jawaban saya ya. Kalau ketemu sama saya 1 menit itu ya langsung beres 1 menit ya. Jadi Ustadz kemana-mana saya kasih tahu ya, Yesus tidak sujud ke Allah kalian. Ya, sebaiknya kita toleransi saja. Wong Anda itu nggak paham kok. Anda tidak paham kekristenan. Katanya mantan Kristen jadi mualaf katanya. Ya, Ustadz kemana-mana ini kan katanya mantan Kristen jadi mualaf. Tapi kalian nggak paham. Ya, ya, sama sekali tidak paham ya. Kalau ketemu sama saya 1 menit langsung beres pertanyaan itu ya. Yesus sujud ke Allah kami, doa dan sujud ke Allah kami. Salah ya. Yesus tidak sujud ke Allah kalian. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa kepada Allah yang dipanggilnya Bapa. Gara-gara ada kata sujud, lalu kalian pikir Yesus sujud ke Allah kalian. No way. Ustadz kemana-mana saya kasih tahu, gara-gara ada kata sujud, lalu kalian pikir Yesus sujud ke Allah kalian. No way. Ya, dalam bahasa Inggris Yesus itu sujud artinya kneel down ya, lututnya ngedeprok gitu ya, bukan sujud cium tanah, bukan. Lukas 22 ayat 41. Jadi fall all his knees ya toh. Lututnya itu ngedeprok ya. Kalau sujud cium tanah itu his face toward to the ground ya. Beda ya. Sujud cium tanah dilakukan kepada seseorang ya jika orang itu ada di depannya. Ya, sama sekali bukan sujud kepada Allah. Ya, Allah kan tidak kelihatan toh. Misalnya orang sujud kepada raja ya. Orang kalau sujud kepada raja itu cium tanah. Orang yang buta sejak lahir disembuhkan Yesus, lalu ketemu sama Yesus, orang yang sudah sembuh ini sujud pada Yesus sampai ke tanah ya loh. Demikian pula Yusuf sujud kepada bapaknya Yakub, sujud sampai ke tanah. Yakubnya ada di depannya. Ya. Oke, jadi supaya membedakan apa yang dimaksud sujud yang dilakukan Yesus dengan sujud yang Anda pikir, ya. Ya, sujud juga Yesus juga berdoa sambil menengadah wajahnya ke langit di dalam Yohanes 11 ayat 41 ketika akan membangkitkan Lazarus. Ya, sebab Allah itu di atas. Yesaya 66 ayat 1, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi dijamin Yesus itu beda sujudnya dengan Anda pikir. Ya, Pak Ustadz kemana-mana. Yesus sujudnya beda, nggak cium tanah dia. Ya, karena dia tahu Allah itu roh di atas, di surga ya. Lalu, mana tadi ya? Oke, dari sujudnya ketahuan Yesus sujud
ke Allah di surga, di langit, makanya wajahnya menengadah ke langit ya. Sebab Allah itu ada di atas, Yesaya 66 ayat 1, sama dengan Kisah 7 ayat 49, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Pertanyaannya, siapa Allah yang di surga di langit itu yang Yesus sujud berdoa kepadanya? Yang jelas, Yesus tidak berdoa dan tidak sujud ke Allah kalian. Catat baik-baik, Yesus tidak berdoa dan tidak sujud ke Allah kalian. Kita toleransi aja ya, Pak Ustadz kemana-mana ya. Ya, wong Allahnya beda kok. Ya, sama HDD 1 menit langsung beres ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau di sini ya enggak 1 menit ya. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Lalu firman itu menjadi manusia fisik namanya Yesus ya toh. Di surga ada siapa? Apakah di surga kosong? Enggak dong. Di surga ada Allah, kan firman bersama-sama dengan Allah ya. Ada Allah. Siapa Allah yang di surga itu? Yohanes 17 ayat 12. Ternyata Allah yang di surga itu namanya juga Yesus. Astagfirullah. Jadi firman menjadi manusia namanya Yesus. Di surga ada Allah yang namanya Yesus juga. Yes. Betapa ceteknya pengetahuanmu ya, Ustadz kemana-mana ya. Kita toleransi aja ya loh. Klaim kamu itu klaim yang kalau di tempat kami memalukan itu ya. Bingung ya? Kami maklum pikiran Anda tidak nyampe memahami ini. Yesus fisik manusia berdoa kepada Yesus Allah di surga yang adalah roh. Saya ulang, Yesus fisik manusia berdoa kepada Allah di surga yang tak lain dan tak bukan Yesus juga roh di surga. Ya, bingung ya? Pasti bingung ya. Toleransi saja, yang kalian sembah adalah ya Allah kalian. 100% bukan Allah yang disembah, yang Yesus sujud padanya. Yesus fisik manusia berdoa sujud kepada Yesus Allah yang adalah roh di surga. Kalau roh itu pasti satu Pak ya, tidak ada roh kok dua, itu enggak ada ya. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Lalu setelah selesai misinya, Yesus kemana dan jadi apa? Setelah selesai misinya, Yesus kembali lagi jadi firman. Ya, Wahyu 19 ayat 13, firman Allah. Firman adalah Allah. Jadi balik lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yesus sudah naik ke surga, balik lagi jadi firman. Wahyu 19 ayat 13. Clear sampai sini? Ya, lalu firman itu memakai namanya yang baru anak domba. Ya, dulu di surga itu ada firman, ada Allah, Yohanes 1 ayat 1. Sekarang di surga itu ada Allah dan ada anak domba. Anak domba itu firman betul yang berkarya. Ya, Pak Ustadz kemana-mana ya, kita toleransi saja. Ilmumu itu cetek banget Pak. Di depan HTD ilmumu cetek banget. Semua pertanyaanmu 1 menit pasti bisa saya jawab. Dan itu mempermalukan diri Anda loh. Anda akan malu dengan pertanyaan-pertanyaanmu itu. Ya, Yesus sujud kepada Allah kami katanya. Ya, terus nanti juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga itu sujud percaya kepada Allah kami, beragama sama dengan agama kami. Kayak gitu itu kan pengetahuan yang sangat cetek, ya toh. Kita toleransi aja. Wong Tuhanmu beda dengan Tuhannya orang Kristen, Allahmu beda dengan Allahnya orang Kristen kok. Jangan mengklaim Yesus sujud kepada Allah kami. Salah, Pak. Ya. Ya. Demikian pula misalnya Anda kan juga tidak paham toh. Tuhan itu apa? Ya toh, Tuhan kok mati digantung, Tuhan kok mati disalib, ya enggak ada. Tuhan adalah roh. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17, ngerti enggak Pak Ustadz kemana-mana? Ya, jangan kemana-mana melulu. Tanyanya ke HTD 1 menit, semua pertanyaanmu langsung saya jawab. 1 menit, dan itu kek balik ke Anda loh. Anda bisa malu loh.
Malu semalu-malunya loh. Kalau ketemu sama HTD, semua pertanyaanmu 1 menit pasti kejawab sama HTD. Ya, ya. Jadi ribut di sana hanya gara-gara Yesus sujud kepada Allah kami. Nabi X, Nabi Musa juga itu seagama dengan kami, Nabi Ibrahim ya. Apalagi Tuhan kok. Tuhan itu kan tempat bergantung, bukan mati digantung kayak gitu. Itu sebenarnya hanya pamer bahwa ilmumu cetek sebenarnya. Kan hanya begitu ya loh. Ya, sebenarnya begitu ya. Ya, Ustadz kemana-mana, makanya jangan kemana-mana melulu, toleransi aja. Allahmu beda dengan Allah kami. Allah kami punya nama diri Yesus Kristus, pencipta segala sesuatu dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Tuhanmu beda sama Tuhan kami. Tuhan kami punya nama Yesus, Allah kami punya nama Yesus. Ya, juru selamat bisa jamin surga. Nanti hakim adil pada saat hari kiamat sudah ditulis di kitab Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Agama apapun di seluruh dunia ini, keyakinan apapun di seluruh dunia ini, nanti yang jadi hakim Yesus, anak domba. Nanti di situ baru diuji. Wah, selama ini berarti cuman ya klaim-klaim yang tak berdasar, betul ya. Ya, kalau saya memang selalu back to the Bible, yaitu kembali ke Alkitab. Pakai Alkitab bahasa Indonesia tuh. Ya, yang anggota dari United Bible Society punya museum ya, original text itu yang asli. Kalau di luar sana, termasuk yang mungkin dulu Anda mantan Kristen ya toh, mantan Nasrani, lalu Anda pikir di luar sana ada kitab Ibrani, bahasa Yunani yang aslinya. Tak kasih tahu, aslinya original text itu milik United Bible Society, LAI salah satu anggotanya. Jadi kalau mau cari tahu Alkitab yang sama dengan original text itu Alkitab LAI, bahasa Indonesia mudah toh. Tidak ada yang berani debat sama saya memakai Alkitab LAI, nggak ada yang berani. Ya, karena ketahuan nanti. Wah, sebenarnya kita ini cuma tipu-tipu, pakai pura-pura pakai Ibrani. Ibranimu itu, Yunanimu itu Yunani KW, tak kasih tahu. Ya. Yang di situ ada kata Yahid, Echad, Yahid, ya segala macam ya. Allah itu esa, esa itu satu, tapi kamu pelintir-pelintir ya. Ya, terus Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu kan semua pakai bahasa Ibrani. Ayo. Ya. Nabi Musa itu orang Ibrani, Ibrahim itu orang Ibrani. Ya belum beragama. Kalau sampai Ibrahim itu belum beragama. Ada agama itu cuma Musa sampai Maleaki. Dan satu-satunya agama di seluruh dunia yang dicatat oleh Alkitab itu hanya agama Yahudi. Tok, nggak ada agama lain. Lalu setelah agama Yahudi, era Yesus lahir, orang itu tidak beragama. Menurut Alkitab tidak ada orang beragama. Tetapi faith, kembali lagi era Adam sampai Musa ya toh. Era Adam sampai Musa itu nggak ada agama. Jadi Anda jangan mengklaim Ibrahim seagama dengan saya. Ya enggak begitu. Ibrahim seagama dengan kami katanya. Enggak, Ibrahim itu belum beragama. Faith yaitu dengan iman ya toh. Lalu ada era beragama hanya 1500 tahun. Dan satu-satunya agama cuma Yahudi. Setelah Yesus lahir ada era agama. Enggak, era iman. Makanya agama tidak bisa menyelamatkan. Oke, clear ya? Kita toleransi saja ya Pak Ustadz kemana-mana. Ya, kita toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Wong memang tidak sama kok. Mau dicari kayak apa ya, tidak pernah bisa sama. Ya, Allah kita beda, Tuhan kita beda. Apalagi surga kita beda, apalagi cara masuk surga beda, kitab beda, kitabnya beda, ajarannya beda. Ya, toleransi saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.